Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Karena atas nikmatnya kita pada hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan melalui Zoom dan YouTube. Yang terhormat yaitu Ibu Fani Rahmawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi kreatif dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator akan membantu jalannya presentasi pada hari ini. Dan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Febitri Septa Putri dan rekan saya Deborah Uli. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai manajemen bisnis. Dengan ini kami akan memulai presentasi pada hari ini yang akan dimulai oleh Deborah. Kepadanya kami silakan. Baik, saya akan share screen dulu ya. Apakah kelihatan, Kak? Udah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami yang bertemakan manajemen bisnis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bisnis. Di sini bisnis merupakan organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Nah, secara historis, bisnis ini berasal dari kata bisnis. Bisnis yang berasal dari kata dasar biji atau yang berarti sibuk. Kita lanjut pada tujuan bisnis. Dalam berbisnis atau berwirausaha tentu kita mempunyai tujuan, dan dalam berusaha mengelola bahan tujuan untuk dijadikan produk yang diperlukan oleh konsumen, yaitu berupa barang dan jasa. Sedangkan tujuan dari perusahaan adalah mendapatkan laba yang maksimum, yakni suatu imbalan yang diperoleh untuk perusahaan dari menyediakan suatu produk bagi para konsumen. Jadi intinya adalah tujuan bisnis ini untuk mendapatkan laba secara maksimum. Kita lanjut untuk fungsi bisnis. Di sini fungsi bisnis terbagi menjadi 3. Ada acquiring raw materials, yang kedua ada manufacturing raw materials into product, dan yang ketiga ada distributing to customer. Saya jelaskan untuk yang pertama, acquiring raw materials adalah contohnya dalam pembuatan roti, kita memerlukan tepung terigu untuk membuatnya. Untuk membuat lemari, kita juga memerlukan kayu untuk membuatnya. Dan dalam membuat buku tulis, kita memerlukan bahan untuk membuatnya. Jadi di sini adalah bahan yang kita gunakan dalam pembuatan produk tersebut. Yang kedua, itu manufacturing raw, yaitu setelah bahan baku yang telah kita peroleh nanti, kita akan diolah menjadi sebuah produk. Nah, misalnya dalam membuat roti tadi, kita memerlukan tepung terigu sehingga diubah menjadi roti yang berbagai varian rasa. Nah, yang ketiga adalah distribusi ini adalah produk yang dihasilkan lalu didistribusikan kepada konsumen. Jadi semua proses produk yang kita buat tadi akan kita distribusikan kepada konsumen. Itulah yang disebut dengan bisnis. Yang ketiga selanjutnya adalah elemen dalam bisnis. Di sini elemen bisnis ada 4. Yang pertama adalah modal, yang kedua adalah bahan-bahan atau materialnya, juga yang ketiga ada sumber daya manusia atau SDM-nya, dan yang keempat adalah keterampilan dalam memanajemen bisnisnya. Selanjutnya kita bahas ada manajemen. Pengertian manajemen. Menurut Wikipedia, atau kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni dalam melaksanakan dan mengatur. Nah, fungsi dari manajemen ini juga ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan kita kerjakan dari sumber yang kita miliki. Sedangkan pengorganisasian adalah suatu pengorganisasian yang dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Selanjutnya, dalam pengarahan adalah sebuah tindakan untuk mengarahkan semua anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan
manajerial dan usaha dalam usaha-usahanya. Yang keempat adalah pengendalian, di mana pengendalian ini adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Febri Septa, dipersilakan. Mohon maaf, mic-nya bisa di-unmute dulu, Kak. Ya, selanjutnya ada sarana manajemen. Jadi, di dalam sarana manajemen itu atau tools adalah hal yang paling menentukan bagi manusia, yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia, tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Material terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain manusia, yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau materi sebagai salah satu sarana. Yang berikutnya, prinsip manajemen. Prinsip manajemen ada pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, pengajian pegawai, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, dan yang terakhir itu mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Yang berikutnya ada 3, yaitu manajemen dalam perusahaan. Yang pertama, 1 perencanaan yang matang, kedua terbuka dan selalu belajar berkembang dunia bisnis begitu cepat. Kemudian yang ketiga, sumber daya manusia yang berkualitas, loyal, dan sejahtera. Yang berikutnya ada manajemen bisnis. Jadi manajemen bisnis ini singkatannya manajemen bisnis adalah kegiatan pengaturan di berbagai sektor yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Semua bisa berjalan dengan baik kalau ada kerjasama yang baik di dalam sistem dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Kemudian, adapun jenis manajemen yang diperlukan untuk bisnis. Yang pertama ada manajemen keuangan, yang kedua manajemen sumber daya manusia, yang ketiga manajemen pemasaran, dan yang keempat manajemen operasional. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Yang berikutnya adapun video pembelajaran yang dapat kami berikan kepada teman-teman. Kepada Deborah kami persilakan. Apakah terlihat, Kak? Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen bisnis. Di mana konsep dasar manajemen bisnis adalah topik pertama kita dalam materi kuliah pengantar manajemen. Oke, yang akan kita bahas adalah organisasi. Ada 2 pendapat yang saya kemukakan di sini. Yang pertama adalah menurut Follett tahun 1997, yaitu seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Yang kedua adalah menurut Ernie dan Kurniawan pada tahun 2005, yaitu seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian sebuah tujuan.
Fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga adalah fungsi pengarahan, dan yang keempat adalah fungsi pengawasan. Fungsi perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi atau taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan daripada sebuah organisasi. Setelah kita melakukan fungsi perencanaan, kita akan melakukan fungsi pengorganisasian, yang mana fungsi pengorganisasian sendiri memiliki arti proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah kita rumuskan pada perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif agar dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Setelah melakukan fungsi keorganisasian, maka kita masuk pada fungsi selanjutnya, yaitu fungsi pengarahan. Yaitu adalah proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Setelah 3 fungsi tersebut kita lakukan, maka kita akan melakukan fungsi yang terakhir, yaitu adalah fungsi pengawasan. Di mana fungsi ini kita lakukan agar memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah kita rencanakan, kita organisasikan, dan kita implementasikan atau kita arahkan tadi, dapat berjalan sesuai dengan target yang kita harapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang kita rencanakan. Baiklah, itu tadi sedikit video pembelajaran tentang manajemen bisnis. Kemudian kami di sini membuka sesi tanya jawab, tetapi teman-teman bisa bertanya di kolom komentar nantinya. Baiklah, itulah penyampaian materi pada hari ini. Kepada Allah dan Tuhan kami mohon ampun. Kepada Ibu Fani kami ucapkan terima kasih, dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini kami ucapkan sangat terima kasih. Sekian presentasi pada hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.